Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin, dan kali ini kita akan mengupdate kembali pencapaian terkini penyelesaian di Inlet Sodetan Kali Ciliwung yang menjadi salah satu yang dinanti oleh warga DKI Jakarta. Sebelum kita ke sana, kita warawiri dulu di sekitar Kali Ciliwung ini, dan di depan kita ini masih ada sedimentasi yang cukup tebal ya di tempat ini. Dan ini juga mungkin belum bisa dilakukan gerbek lumpur oleh tim biru. Kalau kita lihat eskavator tim biru ataupun dari SDA DKI Jakarta sudah standby, tapi belum bisa maksimal pengerjaannya teman-teman, karena di jalan inspeksi ini masih terputus oleh site office teman-teman proyek di tempat ini. Dan juga di tikungan tadi ya, di jalan inspeksi menuju ke MT Haryono juga itu masih terputus, sehingga untuk jalur loading pengangkatan lumpurnya pun itu belum bisa dilakukan. Nanti insya Allah saya yakin jika proyek ini benar-benar selesai, maka sedimentasi di tempat ini akan dibabat habis oleh teman-teman dari SDA DKI Jakarta. Dan seperti inilah kondisi terkininya teman-teman, sudah sangat banyak perubahan dan sudah hampir selesai ini mungkin kalau secara presentasi pribadi ini mungkin sekitar 95% ya teman-teman, sudah tahap finishing aja kalau kita lihat, karena tidak ada lagi alat-alat berat seperti eskavator, kren, vibro segala macam, tongkang juga sudah tidak ada di sini. Tinggal yang finishing aja ya, seperti cat segala macam, dan lantai-lantainya juga pastinya harus dipel agar lebih bersih. Dan saat ini kita sudah ada di sisi inletnya, dan di sisi inlet juga ini sepertinya sudah tidak ada pengerjaan, sudah selesai. Dan yes, seperti inilah kondisinya, sangat rapi sekali, sangat berkualitas sekali pekerjaan teman-teman di tempat ini. Kalau kita lihat di atas sana itu ada semacam playground ya, dan itu playground juga tetap harus kita awasin kalau kita mengajak saudara-saudara kita yang masih bocil-bocil, karena seyogyanya di tempat ini adalah sungai aktif ya, jadi jangan terlalu bermain di dekat bibir jembatan ini agar keselamatan kita dapatkan pastinya. Dan di situ juga ada bulu tangkis ya sepertinya ya. Dan paling belakang sekali itu ada semacam tunnel ya, tunnel yang diinstal di taman tersebut. Itu mungkin menjadi salah satu contoh bahwa tunnel inilah yang ditanam di tempat ini dengan diameter 3,5 kali 2, jadi dimensinya ada sekitar 7 meter di kedalaman 14 meter dengan elevasi terendah pastinya ada di sisi inletnya teman-teman. Dan yes, ini kalau kita lihat fasad-fasadnya sangat bagus sekali ya, dan ada semacam tent rapot di bawah itu yang warna hitam besi palang itu adalah tent rapot teman-teman, ataupun pemecah ombak, dan juga itu untuk menahan sampah kayu ya ataupun pohon yang terbawa oleh aliran deras Kali Ciliwung. Oke, kita sekarang ini menuju ke sisi jalur inspeksi untuk eskavator. Di sisi atas itu merupakan jalur inspeksinya, dan itu memang sengaja dibuat ya teman-teman agar mempermudah teman-teman dari Dinas Kebersihan ataupun dari teman-teman SDA DKI Jakarta untuk melakukan maintenance di tempat ini ataupun di Sungai Kali Ciliwung. Oke, kita akan take off lebih tinggi, dan yes, di depan kita itu adalah rumah genset ya teman-teman, yang berfungsi pastinya ketika mati lampu, karena di sini aliran listriknya 100% menggunakan aliran listrik dari PLN teman-teman. Dan di depan kini adalah screening bar ya, dan di situ juga ada conduit ataupun pintu air. Dan beberapa saat yang lalu di sini sudah dilakukan uji coba pengangkatan conduit, dan itu berhasil ya. Dan saya kemarin juga sempat meliput ketika aliran deras air meluap di tempat ini, dan konduitnya berfungsi dengan baik ya, tidak ada air yang masuk
ketika konduit itu tertutup. Dan yes, ini adalah jalur air yang akan masuk, dan ini tunnelnya di bawah ya teman-teman, ada 2 tunnel, dan besi di tengah itu yang warna hijau itu namanya straighting, berfungsi untuk penambah kekuatan retaining wall ataupun dinding penahan tanah di tempat ini. Dan di rumah sisi kanan ini bukan rumah pribadi ya teman-teman. Ini kemungkinan besar ini adalah rumah SCADA ataupun Supervisor Control and Data Acquisition yang mengontrol dan mengetahui data aliran air yang mengalir di tunnel sodetan Kali Ciliwung. Dan kalau kita lihat di sini banyak sekali panel-panel surya ataupun solar yang berfungsi untuk menangkap sinar matahari ataupun panas matahari untuk dirubah menjadi listrik pastinya, karena ini menggunakan ini ya, isu keberlanjutan ataupun sustainable building ataupun bangunan berkelanjutan. Dan yes, di depan kita inilah nantinya ataupun di Otista 3 ini akan mengalir aliran air sejauh 1,270-an meter ataupun sekitar 1,3 kilo yang akan bermuara nantinya di BKT ataupun Banjir Kanal Timur sebagai sisi outletnya. Dan yes, kita coba zoom masuk ke dalam, dan ini tertulis inlet sodetan Kali Ciliwung, dan di fasadnya itu tertulis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane. Dan ini adalah proyek-proyek nasional ya teman-teman, ataupun milik pemerintah pusat. Dan kalau pemerintah daerah ataupun Pemda di sini ya, ini berkewajiban untuk pembebasan lahan, dan ini sudah dilakukan dari zamannya Pak Jokowi dan berlanjut lagi di tahun 2016 ya. Tetapi di tahun 2016 ini terjadi sengketa lahan di tempat ini ya, tepatnya di zamannya Pak Ahok, karena pemilik tanah di sini memenangkan gugatan class action. Saya nggak tahu kenapa warga Bidara Cina ini melakukan gugatan class action. Mungkin penawaran yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta tidak sesuai dengan keinginan masyarakat di sini, ataupun sebaliknya masyarakat di sini memberikan harga terlalu tinggi jadi tidak sesuai dengan harga pasaran. Walau alam ya. Dan semenjak itulah terjadi mangkrak di tahun 2016 hingga di tahun 2021 teman-teman. Dan akhirnya dengan beralihnya pemerintahan dari Pak Ahok menuju Pak Anies ya, melalui Pak Sandiaga Uno, kembali dilakukan nego-nego kembali oleh Pak Sandiaga Uno, dan sepertinya nego-nego itu berhasil sehingga di tahun 2018 dilakukan pembayaran appraisal ya untuk pembebasan lahan di tempat ini. Dan di tahun 2019 Pak Anies ketemu Pak Jokowi ya untuk meminta restu pencabutan kasasi yang dilakukan oleh Pak Ahok, karena kalau dilakukan terus gugat menggugat bisa dipastikan proyek ini tidak mungkin jalan seperti ini teman-teman. Akhirnya permohonan itu disetujuin, dan akhirnya di tahun 2021 bertemulah Pak Luhut Binsar Panjaitan, Pak Basuki selaku Menteri PUPR, dan Pak Anies Rashid Baswedan selaku gubernurnya. Akhirnya dimulailah proyek ini kembali teman-teman. Hingga saat ini progresnya sangat baik sekali, sudah hampir selesai. Dan di depan kita ini ada semacam mural ya, ataupun oretan-oretan, tapi ini oretannya bukan sembarang oretan ya. Ini oretan penuh makna ini kalau kita lihat. Oke, saya coba mentafsirkan sendiri ya teman-teman. Dari gambar ini sebenarnya ini ada pesan yang ingin disampaikan pemerintah kita kepada masyarakat teman-teman. Oke, saya akan mulai dari suatu tempat namanya Puncak Bogor ya. Itu adalah awal ataupun hulu dari aliran Kali Ciliwung. Dari tempat yang indah sekali, terus aliran sungai Kali Ciliwung itu mengalir di perkotaan ya, sehingga mengalami intervensi yang cukup besar oleh kebiasaan warga ya, dimana salah satunya itu adalah membuang sampah
sampahnya ke sungai, karena itu habit yang sangat jelek sekali, menyebabkan aliran sungai di Kali Ciliwung ini menjadi kotor dan menjadi dangkal karena sedimentasi tersebut. Maka terjadilah hujan dicampur sampah, maka terjadilah banjir yang menenggelamkan kota Jakarta ini, teman-teman. Sehingga pemerintah kita berupaya untuk mengendalikan aliran air dari bendungan Ciawi Sukamahi ya, karena memang ini persoalan utama juga ini untuk mengendalikan aliran air yang masuk di Jakarta, teman-teman. Karena ini salah satu arahan ataupun instruksi dari Presiden tercinta kita Pak Joko Widodo, bagaimana caranya aliran air itu bisa ditahan ya dari hulunya. Dan juga gubernur sebelumnya juga pernah menerangkan bahwa selama air dibiarkan dari kawasan selatan masuk ke Jakarta dan tidak ada pengendalian dari selatan, maka apapun yang kita kerjakan di kawasan pesisir, termasuk di Jakarta, tidak akan bisa mengendalikan airnya. Dan kita sudah menyaksikan di bulan Maret yang lalu di kawasan Kampung Melayu yang sudah dilakukan normalisasi itu pun mengalami banjir yang cukup ekstrim. Artinya kuncinya itu ada pada pengendalian air sebelum masuk ke kawasan pesisir. Aliran air di Kali Ciliwung itu memang harus ditahan sedemikian rupa sehingga bukan air bah yang turun ya di Jakarta, tetapi air yang memang mengalir pelan sehingga tidak mengakibatkan limpahan air yang sangat besar. Dan pemerintah kita ya dari sebelum-sebelumnya juga terus berusaha merawat dan menjaga aliran sungai di Jakarta melalui gerbek lumpur ya, sudah 2-3 tahun yang lalu ataupun di tahun-tahun sebelumnya juga sudah sangat sering dilakukan. Tetapi memang ketika bendungan Ciawi Sukamahi belum selesai itu memang terjadi limpahan air yang sangat besar, sedangkan kemampuan sungai-sungai kita ini terbatas ya. Dan memang kalau saya lihat limpahan air dari Kali Ciliwung itu bukan air biasa, teman-teman, tapi itu air bah yang mengalir sangat kencang sekali turun ke bawah, sehingga itulah yang menjadi salah satu penyebab banjir di Jakarta. Karena di Jakarta itu sebenarnya ada 3 persoalan utamanya, teman-teman, banjir, yaitu yang pertama adalah banjir kiriman, yang kedua adalah hujan lokal, dan yang ketiga adalah banjir rob. Dan ketiga hal tersebut sudah diantisipasi ya melalui bendungan Ciawi Sukamahi. Terus yang kedua itu adalah hujan lokal ya melalui proyek DKI sendiri, yaitu proyek 942 dan sodetan Kali Ciliwung. Terus yang ketiga adalah proyek NCSCD, yaitu National Capital Integrated Coastal Development. Dan ketiga hal itu sudah dilakukan estafet ya terhadap para pemimpin di negeri ini, termasuk di DKI Jakarta. Dan hingga saat ini terus dilakukan upaya-upaya yang sangat masif, dan alhamdulillah upaya-upaya tersebut sudah mulai terlihat ya dengan penurunan tingkat banjir di Jakarta sangat signifikan sekali. Setiap gubernurnya itu memiliki peran masing-masing, dan melalui data yang saat saya tampilkan ini, yaitu data dari BNPB, terus dari Bappenas, dari BMKG juga menunjukkan hasil positif dari kinerja para pemimpin di Jakarta ataupun di negeri ini. Dan itu salah satu hal yang harus kita apresiasi ya, bahwa pemerintah kita serius dalam penanganan banjir di Jakarta salah satunya. Jadi yuk kita dukung terus pembangunan di negeri ini, siapapun pemimpin di negeri ini, teman-teman. Dan saat ini kepemimpinan sedang estafet ke Pak PJ Heru. Yuk kita dukung Pak PJ Heru dalam menyelesaikan rencana-rencana yang sudah dicanangkan sebelumnya ataupun rencana-rencana yang Pak PJ Heru sendiri rencanakan, teman-teman, sehingga semua bisa terlaksana dengan baik dan bisa kita rasakan manfaatnya pastinya.
Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan, dan saya minta maaf jika selama penerbangan ini ada salah-salah kata ataupun salah-salah review. Saya hanyalah manusia biasa teman-teman yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf. Dan terima kasih untuk para pemimpin negeri ini yang terus berusaha memberikan fasilitas yang nyaman dan aman untuk rakyatnya. Dan terima kasih juga untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah purna tugas, jazakumullah khairan. Kita jangan sampai lupa teman-teman dengan orang-orang terdahulu kita, karena suatu bangsa yang besar itu adalah bangsa yang selalu menghargai jasa-jasa orang-orang terdahulunya. Karena adanya penanganan banjir saat ini pun ataupun proyek yang sedang berjalan, pasti ada orang-orang terdahulu atas kebijakannya sehingga pembangunan itu ada atau sedang berjalan hingga saat ini. Dan akhir kalam, saya Abdul Fattah Arifin mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.